Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jibas Prakasa. Di sini saya akan menjelaskan matematika diskrit. Kelasnya kelas kuliah ya. Di sini semester 1 dan di sini saya akan menjelaskan soal ini ada logical statement, yang selanjutnya diagram Venn dan logical statement. Cuman di sini saya akan menjelaskan mulai dari nol ya, karena kalau tidak mulai dari nol ini akan membingungkan sekali dan banyak materi yang harus dihafalkan. Kalau saya jelaskan langsung itu kemungkinan besar Anda langsung bingung dan banyak-banyak tanya di kolom komentar gitu. Waduh, ya seperti itu tidak diinginkan oleh guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mulai dari nol ya. Di sini ada ringkasan dari saya. Silahkan kalian hafalkan ini. Ini wajib semuanya kalian hafalkan. Kemudian di sini ada P sama Q. Ini paten ya. Paten. Jadi ini tidak boleh diubah sama sekali. Jadi tetap seperti ini. B hasilnya seperti ini, Q hasilnya seperti ini. Sudah pasti wes, pasti. Tidak boleh Anda ubah. Cuman di sini penghitungannya ada yang berbeda. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia benar-benar salah-salah. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, true, true, false, false. Dan ada yang menggunakan angka. Jadi 1100. Jadi seperti itu. Ini paten, silahkan kalian hafalkan. Kemudian di sini ada implikasi. Implikasi itu dia mengutamakan bagian yang di depan ini. Yang di depan ini kan ki kan. Nah, cuman kalau begitu ketemu salah sama salah itu hasilnya benar. Jadi ini bagian sini yang digunakan ini ki. Nah, ini kan salah-salah jadi benar. Bisa dipahami kan? Nah, yang selanjutnya di sini ada konjungsi. Konjungsi ini dan nah, apa sih konjungsi itu? Konjungsi itu lebih mengutamakan yang salah. Nah, di sini ada benar-benar, jadi benar ya. Di sini nggak ada yang salah. Jadi di sini ada salah satu yang salah aja. Sudah dihitung salah. Ya seperti itu. Selanjutnya di sini ada P sama Q milik disjungsi ya. Nah, disjungsi ini bentuknya berbeda. Perbedaannya ini kebalikannya. Secara fungsi itu kebalikannya juga. Ini mengutamakan yang benar. Jadi ada salah satu yang benar, itu hasilnya benar. Kemudian ada yang salah. Salah semua itu jadinya salah karena nggak mengandung halnya yang benar. Bisa dipahami. Selanjutnya negasi. Negasi ini kebalikannya. Jadi benar diubah jadi salah, salah diubah jadi benar. Ya jadi seperti itu. Saya sangat bermohon sekali ini dihafalkan terlebih dahulu ya. Silahkan Anda pause video ini, silahkan kalian hafalkan dulu. Jika kalian sudah hafal, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ini gampang, tautologi ini yang benar. Pokok intinya hasil akhirnya benar semua. Kemudian di sini ada kontradiksi. Kalau hasilnya salah semua, kontradiksinya namanya kontradiksi. Nah, di sini ada kontingensi. Kontingensi ini bervariasi. Jadi nggak benar semua, nggak salah semua. Jadi seperti itu. Oke, langkah selanjutnya. Di sini saya akan membahas soal nomor 1. Jelaskan alasan kita mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Catatan, berikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk pi dan ki. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, ini maksudnya gimana sih? Di sini maksudnya mempercayai pernyataan. Nah, pernyataan ini diubah menjadi bentuk P dan Q. Jadi, saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Jika ini langsung diproses, ini nggak enak, men. Jadi, ruwet, panjang, nggak enak. Maka dari itu, kita akan melakukan konversi. Memberi tanda kurung, dibentuk P dan Q. Nah, seperti itu diubah jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini dan berubah menjadi yang namanya konjungsi ya. Tadi sudah saya tulis dan itu konjungsi. Nah, seperti itu. Nah, ini selanjutnya diki. Ya, ini bisa dipahami lah. Selanjutnya kita proses di tabel. Nah, di sini terlihat apa sih ini? Ini apaan sih? Ya, ini yang hasil kita hafalkan tadi.
kalau kita sudah hafal, kita bisa memproses ini. Nah, selanjutnya di sini kok bisa ada satu 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 ini dua tiga. Kenapa? Karena ini sudah bisa diproses terlebih dahulu. Nah, ini P, Q, Q ini kan paten tadi sudah saya jelaskan. Kalian harus hafal. Kemudian yang kita proses selanjutnya ini yang dua ini. Jadi P sama Q ini diproses dengan konjungsi. Konjungsi tadi apa sih? Yang salah, yang salah, yang salah itu di prioritaskan. Jadi ada yang salah satu itu jadi salah. Ya seperti itu kan jadi BSSS kan. Nah ini ada benarnya, ini ada salah, salah, salah. Berarti di sini sudah benar, benar, salah, salah, salah. Nah kemudian kita proses ketiga ini. Cuman ini dikonjungsi ke ki. Nanti akan diubah menjadi amplifikasi. Nah, setelah diproses, ini hasilnya B semua. Nah, kan ini kan sudah B semua kan. B semua berarti bernilai tautologi. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mirip banget, tapi perbedaannya hanya di bagian jelaskan alasan sebaiknya tidak mempercayai. Ini ada kata tidak. Nah, di sini ada kata jika saya terpilih atau di sini atau kalau yang tadi kan dan yang tadi dan. Nah, selanjutnya Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Nah, di sini ada kata tidak. Jadi perbedaannya seperti itu. Kita resapi yang di sini pernyataan ya seperti itu. Selanjutnya kita ubah menjadi sederhana. Nah, di sini kan disjungsi kan? Kan atau kan disjungsi. Nah, di sini ada negasi ki. Ini bukan main ki ya, negasi ki. Kenapa? Karena Indonesia pasti tidak maju. Ini berarti negasi. Oke, selanjutnya kita proses ke tabel lagi. Nah, ini diproses seperti yang tadi. Nah, ini kita proses, cuman ini kan beda kan negasi. Negasi tadi kebalikannya, jadi B jadi S, B jadi S, S jadi B. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, mantap. Sekarang di bagian P sama Q ini dilakukan disjungsi. Disjungsi kan tadi kan memprioritaskan yang benar kan. Jadi ini benar benar benar, benar salah ya jadi benar, salah ketemu benar ya tetap benar. Ketika salah ketemu salah kan salah kan. Jadinya seperti itu. Kemudian disjungsi dioperasikan dengan negasi Q. Nah, ini dioperasikan kemudian jadi yang di depan ini lebih diprioritaskan lah. Jadi hasilnya SPSB. Nah ini kan nggak stabil kan. Jadi bisa disebut kontingensi. Ya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini. Di antara kelompok mahasiswa 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit. 52 seorang kalkulus, 45 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus. 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris. 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris. Dan 5 orang tidak suka ketiga mata pelajaran tersebut. Nah, di sini ada percabangan soal. Ada A, B, sama C. Yang pertama kita akan menggambar diagram Venn. Nah, bisa kita simpulkan, nah ini seperti ini supaya lebih simpel ya. Nah, ini digambarkan, cuman di sini kan kita masih belum mengetahui yang suka ketiganya. Jadi kita ubah bentuknya seperti ini, kita masukkan. Nah, ini di matematika diskrit. Nah, kan ada 44 kan. Kenapa ya di sini kok ditulis 13? Karena 44 ini dikurangi 16 sama 15. Hasilnya 13. Sama dengan kalkulus. Kenapa di sini nggak 52 langsung? Nah, ini sudah dikurangi 16 sama 14. Hasilnya 22. Ya, seperti itu. Nah, bisa dipahami kan untuk membuat diagram Venn. Selanjutnya, kita lanjut ke soal yang B. Nah, yang di B ini kita menentukan yang suka ketiganya. Nah,
ini kita masukkan semua. Kan ini kan semestanya 100 kan. 100 kemudian ini kita tambahkan semua yang ada di dalam sini. Dan 5 ini. Ketika ditambahkan ini kan 100 sama 98. Nah, 100 dikurangi 98 2. Jadi X-nya 2. X kita masukkan ke sini semua, hasilnya seperti ini. Ini kok ada yang plus sama minus, ini bingung saya Pak. Ya, ini mudah kok sebenarnya. Jadi yang min itu di bagian potongan. Bagian potongan itu min. Nah, ini yang sendiri di sini jadinya plus. Seperti itu, saya menghafalkannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kecil. Berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus? Kalau atau ini bisa dikatakan gabungan. Jadi gabungan dari matematika diskrit dengan kalkulus. Jadi ini kita tambahkan 15, 14, 12, 13, 2, dan 12. Nah, ketika kita tambahkan hasilnya 80. Ya, hasilnya seperti ini. Mantap. Nah, cukup seperti itu bisa dipahami kan. Nah, kalian sudah pintar semua. Amin. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Ini lebih advance ya. Kalian harus belajar dari luar juga mungkin. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2. Pilih nomor salah satu dan di sini saya menggunakan soal nomor 2 ya. Catatan, anggaplah pernyataan P dan Q sebagai variabel X dan Y. Gunakan tabel kebenaran untuk mempermudah membentuknya. Nah, di sini kita mengambil dari soal nomor 2 ya. Pertama, kita mengambil contoh bahwa kita ingin mengubah amplifikasi ini menjadi bentuk disjungsi supaya bisa dioperasikan menjadi seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya di sini kan contohnya seperti ini kan. P berubah jadi negasi P. Amplifikasi berubah jadi disjungsi. Q tetap. Nah, jadi di sini kita masukkan yang nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi kan hasilnya seperti ini kan ketika saya gabungkan. Nah, kita proses. Anggap aja main P ini kok main P negasi Q ini di sini. Ini negasi Q, ini Q-nya. Jadi di sini ketambahan negasi kan. Negasi tutup kurung P disjungsi Q buka kurung disjungsi negasi Q. Nah, ini berubah jadi disjungsi kan dari apa? Aplikasi jadi disjungsi. Nah, ketika jadi disjungsi, ini kita bisa konversikan menjadi plus. Benefitnya seperti itu. Kemudian ini negasi berubah jadi aksen. Setelah jadi seperti ini, kita proses ke sini. Nah, proses ke sini, kemudian X dan Y. Ini anggap aja P sama Q. Ini saya buat 1 sama 0 ya, karena ini sudah berbentuk angka. Nah, jadi yang tadi kan benar-benar salah-salah. Benar salah, benar salah. Nah, ini diubah menjadi angka. Seperti itu. Jadi, jika X sama Y1, di sini dimasukkan X plus Y. Kan jadinya 1. Ini 1 tambah 1, 1 ya. Jadinya. Nggak bisa 2, lebih dari 1 nggak bisa. Jadi 1. Nah, 1 ketemu aksen, jadinya 0. Nah, Y ini, Y kan 1. Y ketemu aksen, jadi 0 juga. Maka dari itu, hasilnya 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jika X1 ya, ditambah Y, 0. 1 tambah 0 kan 1. Nah, di aksen jadinya 0. Cuman, Y-nya kan 0 kan. Y di aksen jadi 1. Nah, ini 1. Sampai ini juga, ini dioperasikan, saya operasikan cepat ya. Jadi, X 0, Y 1, jadi
X0 Y1 ditambah 1, jadinya kan ini diaksenkan 0. Nah, Y-nya 1, di anu lagi jadi 0 juga. Nah, jadi di sini 0. 0 sama 0. Ini di sini hasilnya 0, tapi dinegasi, kok dinegasi? Di aksen jadinya 1. Nah, ini Y-nya 0 juga. Di, apa? Aksen jadinya 1 juga. 1 tambah 1 hasilnya kan 1. Nah, jadinya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke SOP. SOP ini bagian yang menghasilkan 1. Jadi di sini 1 0, 1 0, sama 0 0. Masukkan di sini. Selanjutnya fxy dan di sini kita sesuaikan. Kan x y aksen plus x aksen y aksen. Untuk yang 1 ini nggak usah diberi aksen. Jadi yang 0 ini diberi aksen. Agar hasilnya menjadi 1 semua. Oke, seperti itu. Selanjutnya pos. Pos ini yang hasilnya 0. Jadi kan ada 11, 01. Nah, di sini sudah dimasukkan. Kemudian, kenapa kok bentuknya nggak sama gitu? Why? Ini sudah rumus dari sana ya. Jadi, seperti ini. Diwajibkan seperti ini. Jadi, diawali plus, terus dikali. Kalau yang ini dikali, jadi di plus. Jadi, seperti itu ya. Jadi, yang ini X dikasih aksen, Y dikasih aksen. Supaya hasilnya menjadi 0. X plus Y aksen. Jadi 0. 0 semua. Nah, jadi cukup seperti ini sih. Oke, penjelasan saya cukup seperti itu ya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan di sini linknya sudah saya share di deskripsi kok untuk penjelasan lebih lanjut. Jika Anda masih bingung dengan himpunan, himpunan diagram Venn, Anda bisa melihat video yang di pojok kanan sini. Video pertama saya, yaitu bisa Anda tonton. Ya seperti itu. Oke, terima kasih telah melihat video ini hingga habis. Semoga manfaat dan terima kasih.